Jumpa lagi dengan saya dalam tutorial kali ini. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari 3 hal penting. Pertama, kita akan mempraktekkan rumus atau formula di dalam Excel. Yang kedua, kita akan menerapkan bagaimana cara melakukan validasi di dalam Microsoft Excel. Dan yang ketiga, kita akan menerapkan bagaimana cara untuk melink objek di dalam Microsoft Excel. Pertama-tama kita harus siapkan file Excel-nya. Kemudian beri nama file tersebut dengan nama slip gaji. Diikuti dengan nama kita masing-masing. Saya akan meletakkan file ini di desktop. Anda bisa meletakkan di drive yang Anda suka. Dan untuk membantu kita menerapkan 3 cara tadi, kita menggunakan contoh soal bagaimana cara membuat slip gaji yang ini. Nah, di dalam contoh soal ini diminta kita untuk membuat 4 sheet di dalam file Microsoft Excel. Pertama, sheet edit data, yang kedua sheet input data, yang ketiga sheet struk gaji, dan yang keempat sheet cari data. Kembali ke sini, kita mengubah sheet 1 dengan nama edit data, sheet 2 dengan input data, sheet 3 dengan struk gaji. Caranya kita klik sheet 1, kemudian kita klik kanan rename, atau kita double klik di sheet 1, kita ubah dengan edit data. Kemudian sheet 2 double klik input data. Sheet ketiga kita double klik kita beri nama struk gaji. Dan untuk sheet keempat kita harus tambah sheetnya. Kita klik, letakkan kursor di simbol ini, kita klik, kemudian kita klik kanan rename, kita beri nama sheetnya cari data. Selanjutnya kita kembali ke sheet edit data dan kita mengcopy data dari contoh soal cara membuat slip gaji. Caranya adalah kita letakkan kursor di bagian yang ada tanda tambah ini. Setelah kita letakkan di situ, maka data yang kita masukkan akan terblok. Lalu kita klik kanan, kita pilih copy, kemudian kita ke sheet edit sheet, kemudian kita letakkan kursor di sini, kita paste atau Ctrl V, akan muncul seperti ini. Kita edit tabel ini sedemikian rupa supaya mudah terbaca dan mudah dilihat. Anda boleh memberikan warna pada garis, warna pada huruf, atau mengubah jenis huruf, bahkan memberi warna pada setiap sel. Nah, kita perhatikan tabel ini
Secara khusus kita perhatikan kolom NIC. Di kolom NIC ini terdapat angka-angka, namun angka-angka ini tidak secara berurutan. Maka ini akan menyulitkan kita dalam pengolahan data lebih lanjut, apalagi kalau angka-angka itu kita jadikan sebagai angka dalam sel kunci. Sel menjadi referensi atau rujukan untuk membuat data yang lain. Maka kita mengubahnya dengan cara kita blok, lalu kita hapus, kemudian kita masukkan 7 digit angka dari 1 sampai 9. Kita mulai dengan tanda petik supaya kalau kita mulai dengan angka 0, angka 0 tetap tertulis di dalam sel itu dan tetap terbaca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, angka 1. Berikutnya kita mulai dengan tanda petik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal mendrag. Caranya kita pilih dulu 2 sel ini, kemudian kita letakkan kursor kita sehingga muncul tanda tambah seperti ini, lalu kita drag atau tarik ke bawah. Jangan lupa simpan. Maka nomor induk karyawan akan berurutan dari nomor 1 sampai nomor 10. Selanjutnya kita akan mengambil data untuk sheet input data. Kita letakkan kursor di tanda tambah ini sehingga tabel pertama terblok, kemudian kita copy kembali ke input data, letakkan kursor di sini, kemudian Ctrl V atau paste. Kita edit data tabel ini sedemikian rupa. Lalu karena tadi kita sudah mengubah data untuk nomor induk karyawan, maka di kolom NIC pada tabel input data di sini kita juga harus membuatnya sama dengan data pada edit data. Caranya adalah kita letakkan kursor di B4, kemudian kita tekan tanda sama dengan, lalu kita ke edit data, lalu letakkan kursor kita di B5, lalu kita tekan enter. Maka di sel B4 akan muncul 7 digit sesuai dengan yang ada di sheet edit data. Selanjutnya kita tinggal drag atau tarik seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan tabel yang kedua. Caranya adalah kita klik, letakkan kursor kita pada tanda sama dengan ini, lalu kita klik sehingga tabelnya terblok, kemudian kita klik kanan, kita copy, kemudian kita bawa ke sheet input data kita, kemudian kita Ctrl V atau paste. Dia akan muncul seperti ini. Nah, di sheet input data ini kita perhatikan ada banyak sel yang kosong. Nah, sel-sel yang kosong ini harus kita isi dengan angka-angka sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Kriteria yang ada di sini.
tapi bukan dengan cara mengetik, namun kita menggunakan rumus-rumus. Sekarang kita ke kolom jabatan. Bagaimana kita mengisi kolom jabatan itu? Itu dengan data yang ada di dalam tabel yang kedua ini. Nah, pertama sekali kita harus perhatikan apa yang menjadi sel kunci yang menghubungkan tabel ini dengan tabel ini. Nah, yang menghubungkan dua tabel ini adalah kode jabatan 1, 2 sampai seterusnya. Kode jabatan di tabel yang kedua 1 sampai 6. Nah, oleh karena itu untuk kode jabatan ini menjadi sel referensi bagi kita untuk menentukan jabatan di sel D4 dan seterusnya. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kemudian C4 koma, Anda bisa pakai titik koma sesuai dengan settingan laptop atau komputer Anda. Kemudian pilih sel atau blok sel pada tabel yang kedua dari sel A19 sampai dengan C24, dan kita masukkan tanda dolar untuk mengunci sel itu supaya tidak berubah. Caranya adalah kita tekan F4, maka dia akan muncul sel itu sudah dengan angka-angkanya sudah dengan tanda dolar. Selanjutnya kita ketik koma, kemudian sel untuk jabatan itu ada di kolom B. Nah, kolom B di tabel yang kedua itu termasuk dalam kolom yang kedua, maka kita ketik di sini 2, lalu tutup kurung, enter, dan muncul jabatan direktur. Selanjutnya kita tinggal tarik dari atas ke bawah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat umur. Nah, untuk mengisi sel di kolom umur pasti ada hubungan dengan data di sheet edit data yang berhubungan dengan tanggal lahir. Jadi untuk umur kita menggunakan rumus date div. Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik date div, kemudian kita buka kurung ke sheet edit data, kemudian kita letakkan kursor di D5, kemudian kita letakkan kursor di alamat sel di atasnya yang ini, kemudian kita ketikkan tanda koma, lalu ketikkan now, buka kurung dan tutup kurung, kemudian kita ketikkan koma lagi, tanda petik, ketik 2, kemudian Y,
ketik Y untuk menyatakan umur, Y, kemudian tutup kurung, lalu kita masukkan tanda dan, kemudian kita ketikkan tanda petik 2 spasi, lalu kita ketik tahun, tanda petik 2, kemudian enter, maka dia akan muncul seperti ini, 41 tahun. Nah, kalau kita ingin lengkap 41 tahun berapa bulan, maka kita tinggal menambahkan rumus ini dengan menulis kode YM, Y itu year, M itu month. Dan kita copy, paste kembali, kemudian kita tambahkan di samping Y itu kita ketikkan huruf M untuk menyatakan month, lalu kita masukkan tanda dan, kemudian kita ketikkan tanda petik spasi bulan, tanda petik lagi enter, maka di sini akan muncul 41 tahun 6 bulan. Kita tinggal tarikan datanya dari atas sini ke bawah, drag, akan muncul seperti ini. Jangan lupa simpan. Kemudian kita akan melengkapi data untuk gaji pokok. Nah, gaji pokok kita kembali ke sini. Gaji pokok itu sesuai dengan data yang ada di tabel pembantu yang ini. Kalau seorang karyawan itu seorang direktur, maka gajinya 1.500.000. Demikian pun kalau dia staf, maka gajinya 450.000. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung. Sekali lagi, yang menjadi sel kunci di sini adalah kode jabatan di sel C4 sampai sel C13. Maka di sini setelah tanda sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita letakkan kursor di C4, kemudian koma, lalu kita blokkan data pada tabel pembantu dari A19 sampai C24, dan kita masukkan tanda dolar dengan cara menekan F4 di keyboard kita, kemudian koma,
Untuk gaji pokok di tabel pembantu itu terletak di kolom ketiga, maka kita akan memasukkan angka 3, kemudian tutup kurung, enter. Gajinya 1.500.000. Kita tarik dari atas ini ke bawah. Kemudian kita beri pemisah untuk setiap angka untuk membedakan angka satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan dengan cara kita blok data ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih format cell, lalu kita klik number. Pada decimal place-nya kita tidak memasukkan berapa angka di belakang koma, kita jadikan dia 0. Kemudian kita centang kotak use 1000, kemudian kita klik OK. Jangan lupa simpan. Selanjutnya kita akan mengisi data di kolom lembur. Kita perhatikan kriteria yang ada di dalam contoh soal. Upah lembur itu sama dengan 5.000 dikali jam lembur. 5.000 dikali jam lembur. Nah, sebelum kita mengisi upah lembur, kita harus tahu dulu berapa jam lembur untuk setiap karyawan. Soalnya tertulis apabila jam kerja lebih dari 160 jam maka mendapatkan lemburan, jika tidak akan mendapatkan 0. Kembali ke sini, sama dengan kita pakai fungsi if buka kurung G4 jam lembur lebih besar dari 160, maka G4 dikurang 160. Jika jam lemburnya kurang sama dengan 160, maka jam kerjanya itu 0. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, di sini benar karena jam kerjanya hanya 160 jam, maka tidak ada lembur. Sekarang kita tarik dari atas ke bawah, akan kelihatan berapa jam lembur untuk setiap karyawan. Sekarang kita lihat untuk upah lemburnya. Tadi dalam soal dinyatakan bahwa upah lembur itu 5.000 kali jam lembur. 5.000 kali jam lembur. Kita kembali ke sini, sama dengan 5.000 dikali jam lembur, berarti sel H4. Kita enter. Kemudian selanjutnya kita tinggal drag. Oke, jadi kalau jam lemburnya 0, maka upah lemburnya 0. Dan kita perhatikan untuk
sel I6 itu upah lemburnya adalah 200.000 karena jam lemburnya adalah 40 jam. Berikut kita akan melengkapi data untuk tunjangan transport. Perhatikan kembali ketentuan dalam soal. Tunjangan transport itu sama dengan jam kerja dibagi 1,6 dibagi 4 dikali 2.500 sama dengan jam kerja dibagi 1,6 kemudian dibagi 4, kita buat dalam tanda kurung, kemudian dikali 2.500. Tarikan dari atas ke bawah. Kemudian tunjangan kehadiran itu ketentuannya jam kerja dibagi 1,6 dibagi 4 dikali 5.000 sama dengan jam kerja dibagi 1,6 dibagi 4 tutup kurung kemudian dikali 5.000. Bentar. Selanjutnya gaji kotor, ketentuannya adalah gaji pokok tambah upah lembur tambah tunjangan transportasi tambah tunjangan kehadiran sama dengan gaji pokok ditambah upah lembur ditambah tunjangan transportasi ditambah tunjangan kehadiran. Lalu enter, kemudian kita tinggal tarikan dari atas ke bawah. Selanjutnya untuk gaji bersih itu ketentuannya adalah gaji kotor setelah dipotong pajak 10% sama dengan gaji kotor dikurangi buka kurung gaji kotor dikali 10%, 10/100 tutup kurung enter. Kita tinggal tarikan ke bawah seperti ini. Kita akan melakukan pembulatan format sel number seperti ini. Ini cara pertama menggunakan beberapa rumus dalam Microsoft Excel.
Yang berikut kita akan memasukkan data untuk struk gaji. Kita ambil datanya dari sini, kita klik kanan, copy, kembali ke struk gaji, paste, kemudian kita edit sedemikian rupa supaya kelihatan lebih bagus. Karena di data yang ada di dalam sel ini itu ditempatkan dalam sel gabungan, maka kita harus kembalikan ke sel yang normal. Kita blok, kemudian kita pilih tab home, kemudian kita pilih merge and center. Kita akan muncul seperti ini, lalu kita tarik ke sini, kemudian kita tempatkan tanda titik 2 di sini. Selanjutnya kita hapus beberapa kolom. Seperti ini. Pada struk gaji kita juga masih mempraktekkan cara untuk menggunakan rumus-rumus atau formula di dalam Microsoft Excel. Namun sebelum kita lanjutkan dengan cara tersebut, di sini kita praktekkan dulu hal yang kedua, yaitu cara membuat validasi supaya pada pada baris bulan itu ada keterangan nama-nama bulan. Kita akan praktekkan mulai dari bulan Januari sampai ke Desember. Nah, supaya kita ada data validasinya, kita menuliskan nama-nama bulan di kolom yang berbeda. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setelah itu kita letakkan kursor di sel E5, kemudian kita pilih tab data, kemudian kita cari data validation, kita klik data validation, klik anak panah ke bawah, lalu kita pilih data validation. Nah, pada data validation pada kotak ini, pada validation kriteria kita pilih list, kemudian pada kotak source-nya kita klik, kita blokkan bulan Januari dari sini, dari N5 sampai dengan N17, lalu kita enter, maka alamat nama-nama bulan ini sudah dimasukkan dalam kotak source. Lalu kita klik OK. Nah, kalau kita praktekkan maka seperti ini dia akan muncul nama bulan. Oke, selanjutnya kita sembunyikan nama-nama bulan ini. Caranya adalah kita klik
klik kolom, lalu klik kanan hide. Ini. Jangan lupa save. Selanjutnya kita masih mempraktekkan beberapa rumus atau formula di dalam Excel. Nah, untuk nomor induk karyawan kita menggunakan data validation. Kita klik data validation, letakkan kursor di E6, lalu klik data validation, kemudian kita di validation kriteria kita pilih list, kemudian kita source, lalu kita ke sheet edit data, lalu kita letakkan kursor di B5 sampai dengan B14, lalu kita tekan enter, kemudian kita klik OK. Maka nomor induk karyawan akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk nama, kita mempraktikkan rumus-rumus dalam Microsoft Excel, yaitu kita menggunakan rumus atau formula VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, letakkan kursor di sel E6, kemudian koma, lalu kita ke sheet edit data, kita blok data dari B5 sampai dengan G14, kemudian kita tekan F4 untuk memasukkan simbol dolar, lalu ketikkan tanda koma, kemudian di mana letak nama karyawan dari tabel yang kita maksudkan ini. Oh, ini letak nama karyawan itu di kolom yang kedua. Ya, kolom yang kedua. Maka di sini kita ketikkan 2, tutup kurung, enter. Nah, karena apa dia ini masih salah? Karena di sini kita belum pilih. Nah, kalau kita pilih salah satunya, dia akan muncul nama Herwanti. Berikutnya kita menggunakan rumus VLOOKUP untuk menentukan jabatan, sama dengan VLOOKUP bila nick itu di kolom E6, maka mengambil data dari input data dari sel B4 sampai dengan M13, lalu kita tekan tombol F4 di keyboard untuk memasukkan tanda dolar, lalu koma. Untuk jabatan ini dalam tabel ini di kolom yang ketiga, 1, 2, 3,
maka kita ketikkan angka 3 lalu tutup kurung, enter. Jabatannya direktur. Sekarang gaji pokok masih menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung NIK. NIK ini menjadi sel acuan. NIK E6, kita ke sheet input data, kita blok sel B4 sampai dengan M13, lalu kita tekan tombol F4 di keyboard kita untuk memasukkan tanda dolar. Kita ulangi lagi. Gaji pokok itu di kolom 1, 2, 3, 4, kolom kelima ya. Struk gaji sama dengan VLOOKUP nomor induk karyawan NIK di sel E6, kita mengambil datanya dari input data di sel B4 sampai dengan M13, lalu kita tekan tombol F4, kemudian kita ketikkan koma, lalu untuk gaji pokok itu ada di kolom kelima dari tabel ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ketikkan angka 5 lalu tutup kurung, enter. Jadi gaji pokoknya 1.500.000. Kita langsung format selnya dengan di number ya, oke, jadi 1.500.000. Berikut untuk jam kerja, kita masih juga menggunakan rumus VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP kalau nomor induk tertentu di sel E6, maka mengambil data dari input data mulai dari B4 sampai dengan M13, masukkan tanda dolar. Kita ulangi lagi, sama dengan VLOOKUP E6. Jadi kalau nomor induk karyawannya 00001, maka akan mengambil data dari input data dari kolom B4 sampai dengan M13. Kita tekan L4 untuk memasukkan tanda dolar, lalu kita ketikkan tanda koma, jam kerja itu ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke-6, tutup kurung, enter. Jadi untuk Herwanti itu ada 160 jam kerja. Berapa jam lemburnya? Tetap kita gunakan VLOOKUP sama dengan kalau karyawannya dengan nomor ini, nomor yang ada di
sel E6, maka akan mengambil data dari sheet input data dari sel B4 sampai dengan sel M13. Tekan tombol F4 untuk memasukkan tanda dolar, lalu kita ketik tanda koma. Untuk jam lembur itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kolom ke-7. Maka kita masukkan angka 7 di sini, lalu tutup kurung, enter. Untuk R1T tidak ada jam lembur. Berikutnya untuk upah lembur masih kita menggunakan VLOOKUP, buka kurung, E6, koma, kita ambil data di input data dari B4 sampai dengan M13, masukkan tanda dolarnya dengan cara menekan tombol F4, kemudian letakkan kursor di alamat sel di atas ini, kemudian kita ketikkan koma. Seterusnya untuk upah lembur itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita masukkan angka 8, tutup kurung, enter. Herwati tidak mempunyai upah lembur karena tidak ada jam lemburnya. Nah, sekarang berapa tunjangan transportasinya? Kita masih gunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, E6, sekali lagi E6 itu menunjukkan nomor induk karyawan. Jadi nomor induk karyawan itu menjadi sel referensi. E6, mengambil data dari input data dari B4 sampai M13, tekan tombol F4, kemudian kita masukkan tanda koma, dan untuk tunjangan transportasi itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di kolom 9. 9, tutup kurung, enter. Tunjangan kehadiran pakai VLOOKUP juga, VLOOKUP E6, nomor induk karyawan, koma, mengambil data dari input data sampai dengan M13, tekan tombol F4, letakkan kursor di alamat sel di atas ini, kemudian koma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurung, enter. Tunjangan kehadiran itu ada di kolom ke-10. Jadi kita ubah di sini kolom ke-10, enter. Berikut untuk tunjangan kehadiran untuk gaji kotor, kita copy aja formula yang di atasnya, rumus yang di atasnya, Ctrl C, kemudian kita tekan di bawahnya Ctrl V, nah, untuk gaji kotor di sheet input data itu ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
kolom ke-11. Maka di sini kita ubah menjadi alamat serinya ini angka 10 kita ganti dengan 11. Enter. Maka akan muncul seperti ini. Berikut untuk gaji bersih juga sama, kita tinggal kopikan saja di atas. Oh, ini ada salah sedikit, bukan E7 tetapi E6. Enter. Terus untuk gaji bersih kita tinggal kopikan, C, Ctrl V. Kembali lagi, yang menjadi sel kunci itu adalah E6. Jadi kita ubah di sini E7 kita ganti dengan E6. Kemudian untuk kolom yang menjadi letak gaji bersih dari data yang kita mau ambil dari sheet input data itu ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kolom ke 12. Kembali ke sini, jadi kita ubah 11 ini dengan 12. Enter. Selanjutnya kita format angka-angka ini dengan cara kita blok, format cell, lalu number, di kotak decimal place kita masukkan angka 0, kemudian di kotak use ini kita centang, lalu OK. Selanjutnya untuk penerima ini pasti sama dengan nama karyawan yang di sini. Kalau di sini namanya Herwanti, maka penerima juga Herwanti. Nah, untuk meletakkan nama Herwanti di sini kita perhatikan ini menunjukkan gabungan beberapa sel, maka kita harus kembalikan ke posisi semula dengan cara klik di sel itu, lalu klik tab home, lalu pilih merge and center. Nah, dia akan kembali seperti ini. Lalu untuk meletakkan nama Herwanti di bawah ini, di sini kita tinggal ketik tanda sama dengan, lalu kita letakkan kursor di sel E7 kemudian enter, maka dia akan muncul Herwanti. Jangan lupa save. Nah, sekarang kita uji kalau nomor induk karyawannya berubah, apakah posisi jabatan, nama, gaji, seterusnya berubah. Klik sini misalnya nomor 8. Oh, penerimanya adalah Laila. Berikutnya, kalau kita perhatikan informasi yang diminta dalam struk gaji itu ada dua struk gaji dalam satu sheet. Kita tinggal copy, kita blok ya, copy, letakkan di sini, paste. Kita ulangi lagi karena tadi kita menyembunyikan kolom, kita buka kembali supaya dia tidak tertimpa. Nah, kita tambah kolomnya, insert beberapa, kembali kita menyembunyikan, kita klik hide. Oke, terus kita copy,
dari sini, kemudian kita letakkan di sini, paste seperti ini. Lalu kita posisikan dengan sebaik mungkin. Seperti ini. Nah, kalau di sini 001 itu namanya Herwanti. Di sini kita bikin di nomor 7 itu Rida. Berikut kita akan ke sheet cari data. Kita akan mengambil informasi yang ada di contoh soal yang ini, kita copy, kemudian kita bawa ke sini, paste. Kita kondisikan dia sedemikian rupa supaya bagus. Anda boleh mengubah warna sel lain atau warna huruf atau jenis huruf. Misalnya kamu ubah dengan jenis huruf yang ini. Kemudian yang ini kamu ubah dengan yang lain, misalnya yang ini. Nah, kita perhatikan tadi untuk nomor induk karyawannya kan sudah berubah. Kayaknya kita hapus saja. Herwanti juga kita hapus. Ya. Kemudian kita insert satu sel untuk bisa membedakan dia. Insert satu kolom ya, sorry. Lalu kita hapus lahirnya hari apa. Tarik kolom ke sini, kemudian kita insert satu kolom lagi untuk memasukkan tanda. Sebelumnya itu kita center dulu. Ini titik 2, tarik, kemudian sudah bekerja berapa lama. Jadi kita ganti ini dengan lama bekerja. Ini kita kasih warna, misalnya warna hurufnya kita kasih warna dengan warna biru tua. Lalu kita ganti jenis hurufnya dengan yang ini nanti Anda bisa ganti sendiri. Yang penting formulanya atau rumus-rumusnya benar. Sekarang kita memasukkan data untuk NIK. Nah, untuk ini kita mempraktekkan cara membuat validasi. Ya, jadi kita
mencari tab data, lalu kita pilih data validation, kemudian kita pilih pada list untuk kriteria validasinya, kemudian di kotak source-nya kita pilih input data, kemudian dari sel B4 sampai dengan B13, lalu enter, kemudian OK. Nah, demikian. Selanjutnya untuk nama itu berdasarkan nick. Kalau nick tertentu maka nama tertentu. Jadi kalau kita klik nick ini maka dia akan muncul nama tertentu, misalnya nama Herawanti. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung C5, kita ke edit data, kita blok sel B5 sampai dengan G14, tekan tombol F4 untuk memasukkan tanda dolar, lalu kita ke alamat sel, kita ketikkan koma, kita masukkan angka 2 untuk menunjukkan kolom nama 2, kemudian tutup kurung enter, dia akan muncul Herwanti. Selanjutnya Herwanti lahir pada tanggal berapa? Kita hapus ini dulu, kita hapus, kita pakai rumus VLOOKUP juga, VLOOKUP buka kurung C5, input data, F4, kemudian koma, kita keliru, kita kembali lagi. Tanggal lahir itu di sheet edit data, jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung C5, edit data, kita blok sel B5 sampai dengan G14, tekan tombol F4 untuk memasukkan tanda dolar, lalu kita letakkan kursor di alamat sel yang di atas ini, kemudian kita koma, dan untuk tanggal lahir itu ada di kolom 1, 2, dan 3. Kolom 3 ini masukkan angka 3, tutup kurung enter. Oke, terus yang berikut untuk kapan mulai bekerja Herwantinya, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, sekali lagi kita menggunakan alamat sel yang menunjukkan nomor induk karyawan, di sini C5. Jadi kalau kita klik C5, ya dia mulai kerjanya tanggal bulan tahun berapa. Jadi sama dengan VLOOKUP C5, mengambil data dari sheet edit data, karena di sana ada informasi tentang kapan mulai bekerja. Jadi kita blok dari sel B5 sampai dengan G14, tekan F4,
kemudian koma. Untuk tanggal masuk itu di kolom keempat, 1, 2, 3, 4, maka kita tulis 4, tutup kurung, enter. Mulai bekerja tanggal 13 bulan 4 tahun 1999 ya. Selanjutnya kita memasukkan data alamat. Sekali lagi kita menggunakan VLOOKUP, buka kurung C5, mengambil data dari edit data mulai dari B5 sampai dengan G14, tekan tombol F4, kemudian letakkan kursor di alamat sel, kemudian kita ketikkan koma. Kemudian untuk alamat itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, kolom ke-5. Masukkan angka 5, tutup kurung, enter. Jalan Tulip Raya nomor 2 Jakarta Pusat. Kemudian sekarang untuk status, nah ini kita menggunakan gabungan dua rumus yang kita hapus dulu sebelum menikah, dan direkturnya jabatannya kita hapus. Kita kembalikan selnya kepada seperti semula. Statusnya sama dengan if, buka kurung C5, maka bukan if C5, if kita langsung VLOOKUP, kemudian C5 koma, kita mengambil data dari edit data dari B5 sampai dengan G14, tekan tombol F4, kemudian kita masukkan tanda koma. Untuk status itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom ke-6. Itu kita tutup kurung sama dengan 1, maka menikah, tutup kurung. Jika tidak, atau jika 2, maka keterangannya adalah belum menikah. Belum menikah, tanda petik. Tutup kurung. Enter. Nikah. Dan jabatan ini untuk rumus status. Kemudian untuk jabatan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kembali ke
C5, input data, tekan tombol F4, jabatan itu ada di kolom ketiga, kurung enter, jabatan direktur. Kita memperbesar panjang kolom dengan cara kita klik di sini. Ini kita blok, klik kanan, row height ya. Kita tulis misalnya 18. Oh, masih kecil, masih sedikit. Row height itu kita pilih misalnya 30. Oke, dia akan besar seperti ini. Jangan lupa simpan. Selanjutnya kita meletakkan kursor di sini untuk mengatur supaya dia ada di tengah ya, seperti ini, atau dia ada di seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mendapatkan data tentang Herwanti atau karyawan itu lahir pada hari apa, Senin kah atau hari Minggu atau hari Selasa. Caranya kita menggunakan sel yang ada tanggal lahir. Jadi kalau Herwanti itu lahir tanggal 28 bulan 10 1978, itu hari apa? Maka kita menggunakan rumus teks ya, sama dengan ketik teks buka kurung C7, tanda petik, kemudian kita masukkan huruf D besar, D sebanyak 4 kali, 1, 2, 3, 4, itu untuk menunjukkan date. Kemudian kita tutup dan enter. Oh, jadi Herwanti lahir pada hari Sabtu atau Saturday. Kemudian berapa lama Herwanti bekerja? Kita menggunakan rumus gabungan antara teks dan fungsi div. Sama dengan teks buka kurung C8 date div buka kurung C8 now buka kurung tutup kurung tanda petik year untuk menata huruf Y untuk menunjukkan year, tanda petik lagi, kemudian tutup kurung. Karena kita buka kurungnya ada 2, maka tutup kurungnya juga 2. Masukkan simbol dan kemudian tanda petik tahun
tanda petik spasi ya, tanda petik spasi, ketikkan kata tahun, tanda petik lagi, kemudian enter. Jadi Herwanti sudah bekerja selama 21 tahun. Oke, kita sudah mengisi data yang ada di setiap sheet ini. Tadi kita sudah belajar tentang cara-cara menggunakan rumus atau gabungan beberapa rumus di dalam Microsoft Excel, dan kita juga sudah belajar tentang cara membuat data validasi. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melink objek. Namun sebelumnya jangan lupa kita simpan dulu datanya. Untuk melink objek, langkah pertama kita harus memasukkan objek. Caranya kita klik insert, kemudian kita pilih shapes. Pilih salah satu kotak shapes yang Anda inginkan. Saya memilih yang ini, rectangles. Lalu saya letakkan di sini. Kemudian saya mengganti warna background kotaknya dengan warna yang lain. Klik kanan, format shape. Saya mau dengan warna yang ini. Kemudian di line colornya tidak ada line, tidak ada warna lainnya, dan close. Lalu kita klik lagi kotak itu, kemudian kita beri efek. Saya mau kasih efeknya efek shadow saja, inner misalnya. Yang ini saya kasih yes. Terusnya saya masukkan teks. Klik kanan di kotak itu, klik kanan, edit text. Saya masukkan teks edit data. Kemudian saya blok tulisan edit data ini. Saya mau kasih hurufnya lebih besar, jadi saya ke tab home, saya ganti jenis hurufnya dengan yang ini. Kemudian besar hurufnya saya ganti juga. Kemudian saya ketengahkan hurufnya ini. Lalu untuk objek selanjutnya tinggal saya mengcopy dari objek yang sudah saya buat. Caranya adalah saya klik di objek ini, kemudian saya tekan Ctrl dan Alt di keyboard, kemudian saya drag,
bukan Ctrl Alt tetapi hanya Ctrl saja. Saya ulangi lagi, box di sini, kemudian saya tekan Ctrl, lalu saya tarik. Harus ada 4 kotak. Kotak yang kedua itu saya masukkan input data. Kotak yang ketiga saya masukkan struk gaji. Kotak yang keempat saya masukkan cari data. Kemudian saya mau ubah warna kotak ini. Anda boleh mengubah warna kotak sesuka hatimu, sesuka kehendakmu. Saya mau ubah warna background kotaknya saja. Saya ganti dengan yang lain. Misalnya ini. Oke. Terus ini juga saya ubah dengan warna biru misalnya. Oke. Terus yang ini juga saya ubah dengan warna yang lain, warna yang lebih tua. Oke, seperti ini. Lalu setiap kotak ini saya memberi link yang menuju ke sheet yang kita maksudkan. Misalnya untuk edit data, ketika saya klik edit data, maka dia akan menuju ke sheet edit data. Klik kotak tersebut, kemudian klik kanan, kemudian pilih hyperlink, lalu kita memilih place in this document. Jadi kita melink di dokumen atau di file yang sama, maka dia akan muncul cell reference. Kita pilih edit data, kemudian OK. Kita klik edit data, dia akan langsung ke sheet edit data. Sekarang kita ke kotak input data, kita klik kanan, hyperlink, paste in this document, kita pilih input data, OK. Kita klik input data, dia akan langsung ke sheet input data. Berikut untuk struk gaji, kita klik kanan, kemudian hyperlink, paste in this document, kemudian pilih struk gaji, OK. Dan terakhir kita di kotak cari data, kita klik di kotak cari data, kemudian klik kanan, lalu pilih hyperlink, kemudian paste in this document, lalu pilih cell reference-nya cari data, kemudian OK. Nah, selanjutnya supaya kotak ini tidak bergeser ke sana kemari, kita buat grup kotaknya. Caranya kita klik kanan, lalu tekan shift, kita klik kanan lagi, klik kanan, kemudian kita grup
Ya, maka kalau kita pilih salah satu, kotak, dia tidak akan bergeser ke sel yang lain. Nah, sekarang kita tinggal copy objek ini dengan cara tekan shift, klik kanan di salah satu kotak, kemudian kita copy, letakkan di sheet edit data, kemudian kita Ctrl V atau Ctrl paste, kemudian di sheet input data kita paste lagi, kemudian di struk gaji juga kita paste. Nah, kalau kita klik edit data, dia akan ke sheet edit data, kita klik input data, dia akan ke sheet input data, dan kita klik struk gaji, dia ke sheet struk gaji, dan selanjutnya ketika kita klik cari data, dia akan ke sheet cari data. Demikian 3 hal penting yang kita pelajari dalam tutorial kali ini. Yang pertama, kita mempraktekkan beberapa rumus dalam Microsoft Excel. Yang kedua, kita membuat validasi data. Dan yang ketiga, kita mempraktekkan cara melink objek. Sampai jumpa dengan saya pada tutorial berikutnya.